Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat manisnya hijrah channel dimanapun anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas kajian lanjutan kitab fikih kita, yaitu Fathul Mu'in, yang mana kemarin sudah mencapai bab syarat-syarat sholat gitu ya. Yang syarat-syarat sholat itu yang pertamanya adalah toharoh ya, toharoh dari hadas dan najis gitu ya. Nah, sementara toharoh sendiri kemarin sudah diartikan definisi toharoh gitu ya. Nah, dan sekarang toharoh itu syarat salat yang pertama itu kalau untuk menghilangkan hadas yaitu dengan wudhu ya. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke bab wudhu ya, syarat wudhu ya. Pal ula untuk yang pertama, syarat sah salat yang pertama at-taharatu anil hadas, yakni bersuci dari hadas. Al-wudu'u yaitu dengan cara berwudu. Huwa bidammil wawi, dengan mendomahkan wawunya, wudu ya, wawunya didomah gitu ya. Yaitu apa? Istima'il ma'i bi a'doin makhsusatin ya, mubtatahan biniyah, yaitu istimalul ma'i, yaitu menggunakan air ya. Istimalul ma'i, menggunakan air pada bi'a'doin makhsusatin, pada anggota-anggota wudu yang dikhususkan gitu ya. Nah, mubtatahan biniyah, dengan dibuka dengan niat gitu ya. Itulah namanya wudu gitu ya. Wabi patiha, dan adapun kalau wawunya dipatah ya, bukan wudu tapi wadu, itu artinya mayutawadda'u bihi. Nah, itu bermakna sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Nah, kalau wadu itu sesuatu yang digunakan untuk berwudu, misalkan air gitu ya. Nah, wakana ibtida'u wujubihi, dan awal diwajibkannya berwudu itu ma'a ibtida'i wujubil maktubati ya, itu berbarengan dengan diwajibkannya sholat fardu gitu ya. Lailatul Isra, pada malam Isra Mi'raj gitu ya. Jadi ketika Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Isra Mi'raj mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung tanpa melewati malaikat Jibril, itu adalah seperangkat ya, sholatnya, wudunya, mandi junubnya gitu ya, beserta tayamumnya gitu ya. Jadi bersuci dan kewajiban sholat itu pada malam Lailatul Isra ya. Nah, itu. Baik, dilanjut. Wa syurutuhu, dan adapun syarat-syarat wudu ay al wudu'i ya, itu yakni wudu kasyurutil gusli, seperti sama halnya seperti syarat-syaratnya mandi gitu ya, atau mandi janab ya, junub ya, janabah. Itu ada berapa? Khamsatun, itu adalah 5 ya. Ahaduha, dan satu dari yang 5 itu adalah ma'un mutlaqun. Jadi harus memakai air yang mutlak gitu. Fala yarfa'ul hadas, maka tidak bisa mengangkat satu hadas ya. Wala yuzilun najasa, dan juga tidak bisa menghilangkan suatu najis ya. Wala yuhassilu sairit toharoh, dan tidak akan menghasilkan beberapa menghasilkan kesucian itu, walau masnunatun itu tidak, walaupun tidak akan membuahkan kesucian, walaupun itu sunnah ya, masnunatun itu ya, illa ma'ul mutlak, kecuali memakai air mutlak gitu ya. Nah, jadi tidak akan bisa menghilangkan hadas, tidak bisa menghilangkan najis, tidak membuatkan kesucian atau taharah itu, melainkan harus menggunakan air mutlak. Nah, sekarang apa itu air mutlak? Air mutlak itu wahuwa ma yaqa'u alaihi ismul ma bila qaidin ya. Jadi air mutlak itu adalah sebuah penamaan air ya. Ismun itu penamaan ya. Ma itu barang, sesuatu atau perkara. Yaqa'u, yang apabila ma itu ismul ma diberi nama
air ya, bila qaidin, tanpa ada kaid atau terikat gitu ya. Nah, jadi itu namanya air mutlak ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu di laut, itu air bukan? Nah, itu air, berarti air mutlak. Nah, kita melihat air sumur, itu air bukan? Berarti air, itu adalah air mutlak gitu ya. Nah, air mutlak gitu ya. Baik, kita terangkan dulu ya. Jadi syarat wudhu itu sama dengan syarat mandi, ada 5. Tapi harus memakai air mutlak. Nah, air itu dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama ya, air itu suci dan mensucikan. Yang kedua, suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air tidak suci tidak mensucikan atau mutanajis gitu ya. Nah, sekarang air suci yang artinya kalau air suci itu boleh dipakai minum. Tapi kalau mensucikan boleh dipakai wudhu atau mengangkat hadas gitu, atau menghilangkan najis. Jadi tidak semua air suci bisa mengangkat hadas, tidak semua air suci bisa menghilangkan najis gitu ya. Seperti air mustakmal tadi gitu. Nah, sekarang air suci yang mensucikan itu terbagi 2 ya. Yang pertama air mutlak yang barusan saya jelaskan. Air mutlak adalah air ya, suatu penamaan suatu perkara yang dinamai air bila qaidin, tanpa terikat kita, tanpa ada kaid. Nah, itu adalah air mutlak. Contohnya, kita melihat di balong, berarti itu air balong. Kita melihat di sumur, berarti itu air sumur. Kita melihat di kali, itu air kali. Tetap namanya air-air aja, cuman berbeda tempatnya gitu ya. Tapi tidak terikat. Jadi sesuatu penamaan air yang apabila air itu berubah artinya dikarenakan karena beda tempatnya, itu adalah air mutlak gitu ya. Kita melihat air di laut berarti air laut, kita melihat air di sungai berarti air sungai, kita melihat air di kolam berarti air kolam. Nah, itulah air mutlak gitu ya. Jadi meskipun berbeda-beda tempatnya, tetap dia itu namanya air gitu ya. Nah, itu air mutlak. Terus yang kedua air musammas ya. Air musammas itu air yang terkena sinar matahari pada daerah dan iklim tertentu dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Jadi ada syarat-syarat yang bisa dikatakan air musammas gitu ya. Berbeda, ada juga air mutlak yang dipanaskan tapi tidak masuk musammas karena tidak mencapai syarat-syaratnya. Nah, mungkin nanti di kedepannya saya akan jelaskan gitu ya. Nah, sekarang air suci tidak mensucikan itu ada 2 ya. Yang pertama air mustamal, yakni boleh dipakai minum tapi tidak boleh dipakai wudhu atau dipakai menghilangkan najis. Itu air mustamal gitu ya. Nah, yang kedua air air yang tercampuri atau mudah larut gitu ya. Air yang tercampur itu air ikhtilat namanya ya. Misalkan air kopi atau air teh gitu ya. Kopi boleh diminum, suci dia, itu tidak najis ya. Tapi untuk dipakai wudhu, dipakai dipakai mandi, tidak bisa gitu ya, tidak boleh gitu ya. Dan tidak bisa mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis juga, kopi tidak bisa gitu. Nah, yang ketiga air suci yang tidak mensucikannya itu air najis ya, air najis gitu. Nah, air najis itu ya namanya ya. Sekarang air mutlak itu kan ada 7 ya terbagi. Ada air hujan, terus air laut, terus air sungai, air sumur, mata air, air salju atau es, atau air embun ya. Ya, kalau embunnya banyak gitu boleh dipakai. Tapi kalau embunnya sedikit boro-boro buat pakai wudhu, tapi pakai minum juga udah nggak bisa gitu ya. Nah itu perkara-perkara air dalam Islam. Nah, sekarang kita bahas air mutlak dulu ya. Mungkin besok mustamal, mungkin besok air musammas, atau besok mutaghayyir atau berubah gitu ya. Kita bahas air mutlak dulu ya sekarang ya. Wa huwa ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qaidin, itu suatu perkara yang apabila datang kepada perkara itu tetap diberi nama air bila qaidin, tanpa terikat. Wa in rasyaha min bukharil ma'i tahuri ya. Walaupun air tersebut menetes dari uap air suci yang mendidih ya. Nah, misalkan kita memasak air. Nah, dari air tersebut ada uap, ada embun gitu ya. Nah, embun tersebut masih dinamakan air mutlak. Kalau banyak boleh dipakai wudhu ya. Kalau sedikit ya boro-boro buat wudhu gitu ya. Nah,
min bukhoril ma'it tahuri al-mugla. Nah, itu contohnya yang tadi. Terus awis tahlaka fihil khalid, atau penamaan air tersebut atau air itu larut di dalamnya sesuatu yang mencampuri gitu ya. Nah, jadi contoh ya, ini adalah air ya. Ini air. Air mutlak ya ini ya. Ini air. Ya, meskipun air minum. Ini bukan air bukan air kemasan, ini air biasa. Air kemasan juga boleh untuk dipakai wudhu. Kenapa? Karena air kemasan itu bukan khusus untuk diminum, tapi layak untuk diminum. Jadi terserah dia yang beli air kemasan itu ya, mau dipakai minum kayak, mau dipakai wudhu kayak, mau dipakai membersihkan sesuatu kayak, terserah yang dia beli gitu ya. Ada ya orang yang mengharamkan kalau bersuci nggak boleh pakai air minum, air aqua gitu ya. Itu paham yang salah ya, bukan salah, itu kurang tepat ya. Karena air minum itu adalah air yang layak untuk diminum. Jadi bukan air yang khusus untuk diminum ya. Berbeda dengan halnya kita ada memakai wudhu pakai air minum orang gitu ya. Kita harus minta izin dulu ke orangnya, itu baru itu nggak boleh ya. Misalkan kita ke suatu masjid, di situ ada 1 galon, kita bawa air buat berwudu misalkan. Nah, kita harus bilang dulu ke DKM-nya, ini air kan dikhususkan buat minum gitu ya. Sementara kita pakai buat berwudu gitu ya. Nah, maka itu tidak boleh ya. Nah, kecuali kalau air minumnya itu punya sendiri. Saya beli aqua ke warung, beli aqua, ya terserah saya mau dipakai minum, mau dipakai bersuci, mau dipakai apa, itu terserah saya gitu. Nah, baik, kita contohkan istilah tadi, istihlat ya. Ini contohnya air ya, air mutlak ya. Nah, terus ya kita campurkan suatu kopi ya, yang sedikit ke sini. Nah, ya terus kita kocok ya. Kita kocok. Ini kelihatan udah agak keruh ya, udah agak keruh. Nah, ini masih dikatakan air mutlak. Meskipun dia istihlat atau dia tercampuri kopi, yang kopinya sudah nggak kelihatan gitu ya, udah tercampur ke air. Ini masih air mutlak, boleh dipakai wudhu atau dipakai bersuci atau dipakai menghilangkan najis. Bisa. Nah, ini air istihlat namanya ya. Berbeda ketika kita tambahkan kopi yang lebih banyak lagi ya. Kita tambahkan kopi ke sini yang lebih banyak. Jadilah hitam seperti ini. Kalau udah hitam pekat, ini sudah namanya muqayyad ya. Muqayyad gitu ya. Atau mutagoyir ya gitu ya. Nah, jadi ketika sudah pekat hitam begini, ini sudah terikat, namanya sudah bukan air lagi. Kita tanya ke orang ini apa, pasti mereka jawab kopi gitu ya. Paling enggak-enggaknya dia jawab air kopi gitu ya. Nah, meskipun ini sudah masih air tapi sudah berubah namanya menjadi kopi, maka ini sudah tidak bisa dipakai bersuci atau berwudu gitu ya, atau menghilangkan najis. Ini sudah nggak bisa, karena ini sudah mutaghayyir atau sudah berubah gitu ya. Nah, ini udah nggak bisa dipakai. Baik, dilanjut. Kalau ini masih bisa dipakai berwudu, meskipun ada kopi yang tercampur dan sudah larut, tidak kelihatan ada banyak kopinya atau enggak, ini masih bisa. Contohnya kita mau wudu di suatu kolam atau di suatu kali gitu ya, airnya agak kotor, sedikit agak kotor. Nah, itu enggak apa-apa, itu masih air mutlak ya, meskipun berubah warnanya ya. Nah, karena tidak ada bau juga gitu. Nah, ini masih bisa. Itu masih air mutlak. Au qaidin bimuwafaqatil waqi. Nah, atau diikat bimuwafaqatil waqi. Nah, atau penamaan tersebut terikat dengan sebab mencocoki terhadap realita yang terjadi atau yang datang kepada air tersebut ya. Seperti maul bahari, seperti air laut. Nah, air laut kan sudah beda tempatnya, maka dia dinamakan air laut.
ini air sumur, ini air kolam, ini air laut gitu ya. Air laut juga asin rasanya kan. Itu sudah bisa dipakai bersuci. Nah, meskipun misalkan kita ada suatu gelas ditambah garam sedikit, garamnya tercampur udah nggak kelihatan, itu masih bisa dipakai bersuci gitu ya. Karena namanya masih air gitu. Berbeda dengan air teh, air kopi gitu ya. Kopi dan teh sudah nggak bisa dipakai bersuci lagi karena dia sudah mutagoyir atau dia dikoid gitu ya. Ini kan air mutlak itu bila koidin ya. Tadi dijelaskan lagi definisinya, wahwa ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila koidin. Jadi suatu perkara yang apabila datang kepada perkara itu selalu diberi nama air bila koidin tanpa terikat. Nah, selalu namanya air. Ketika berbeda tempat maka beda namanya, mau air laut, mau air sumur, mau air kali, mau air balong, mau air pam. Nah itu beda-beda, tetap masih air mutlak. Nah itulah air mutlak ya. Nah mungkin sampai segitu dulu ya penjelasannya air mutlak. Insya Allah besok kita bahas ke mustamal ya, air mustamal. Jadi wudhu itu harus memakai air mutlak. Kalau nggak pakai air mutlak ya wudhunya nggak sah. Misalkan kita wudhu pakai air teh, kita wudhu pakai air kopi, nggak bisa ya, nggak sah wudhunya. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.